Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan memberikan sedikit informasi serta sharing kepada teman-teman tentang bagaimana syarat penerbangan terbaru di masa larangan mudik pemerintah di tahun 2021. Disclaimer aja teman-teman, informasi yang aku berikan ini berdasarkan dari surat edaran tugas pemerintah resmi nomor 13 tahun 2021. Biar tidak ada salah informasi yang aku berikan. Seperti itu. Nanti di akhir video aku akan menyimpulkan isi dari surat edaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Satgas COVID-19 tahun 2021. Oke, kita langsung aja bahas surat edarannya teman-teman ya. Di sini aku sudah ada filenya. Di sini aku sudah ada filenya. Nah, ini dia teman-teman. Surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 selama bulan suci Ramadan. Di sini bunyi poin yang pertama itu latar belakangnya. Latar belakangnya intinya untuk mencegah COVID-19 di masa bulan suci Ramadan dan hari raya. Maksud dan tujuannya ini, surat edaran ini disusun dengan maksud mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi posko COVID-19 di desa atau kelurahan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Seperti itu. Untuk waktunya, ini yang perlu teman-teman simak baik-baik. Untuk waktu peniadaan mudik pada tahun 2021 ini atau tahun 1442 Hijriah ini dimulai pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Selama bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini poin pentingnya teman-teman ya untuk pembatasan larangan mudik di tahun ini, yaitu dimulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Sini poin D-nya ruang lingkup. Ini nggak pala mesti aku jelaskan ya teman-teman. Dasar hukumnya sini kita skip aja pengertiannya. Di sini aku ringkas saja pengertian dari poin F ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bepergian di tanggal 6 sampai 17 Mei, di sini teman-teman harus mencantumkan surat SIKM atau surat izin keluar masuk. Jadi persyaratannya itu sama seperti persyaratan pada tahun sebelumnya, di mana teman-teman yang ingin bepergian melalui pesawat udara harus melampirkan surat keterangan surat izin keluar masuk. Biasanya surat ini dikeluarkan dari perusahaan ataupun kelurahan, camat ataupun instansi pemerintah lainnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya tetap bisa bepergian di masa itu, tapi syaratnya diperketat. Karena teman-teman harus melampirkan surat SIKM, serta syarat seperti biasa untuk berterbangan pada saat COVID, yaitu surat negatif dari bebas COVID, tes PCR, antigen maupun genos. Seperti itu ya. Untuk protokol peniadaan mudik pencegahan pengendalian COVID, di sini dijelaskan peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan transportasi darat, kereta api, laut, dan udara. Di sini peniadaan mudiknya di semua transportasi ya teman-teman. Ada transportasi darat, kereta api, laut, dan udara tanpa terkecuali ya. Yang poin keduanya ini intinya di sini peraturan ini dikecualikan untuk perjalanan logistik serta perjalanan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik, yaitu
bekerja, perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi 1 orang keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. Nah, ini poin pentingnya juga teman-teman. Jadi yang bisa pergi untuk terbang itu ini yang termasuk dalam yang dijelaskan di sini, yang di poin 2 teman-teman, yaitu bekerja untuk perjalanan tujuannya untuk bekerja ataupun perjalanan dinas, untuk kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk orang yang disebutkan di poin 2 ini, ketika mau bepergian harus melampirkan surat SIKM. Surat SIKM ini dikeluarkan oleh Badan Pegawai Instansi Pemerintah, BUMD, BUMN, TNI Polri, serta pejabat-pejabat lain. Untuk pegawai swasta di poin B, di sini bisa melampirkan surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah ataupun tanda tangan elektronik dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan. Yang poin C-nya di sini untuk bagi orang yang keperluan mendesak untuk mengunjungi keluarga yang meninggal maupun istri hamil yang mau melahirkan, di sini bisa melampirkan surat SKM dari kepala desa atau lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik kepala desa ataupun lurah, serta identitas diri dari calon pelaku perjalanan tersebut. Bagi masyarakat umum non pekerja, bisa melampirkan print out surat izin SIKM-nya itu dari kepala desa yang dilengkapi tanda tangan basah serta ataupun tanda tangan elektronik serta identitas diri calon pelaku perjalanan. Di sini poin 4-nya menjelaskan surat izin perjalanan SIKM sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memiliki ketentuan sebagai berikut. Berlaku secara individual, berlaku untuk 1 kali perjalanan pergi pulang, berlaku pada perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas. Jadi surat SIKM ini teman-teman berlaku untuk perjalanan pulang dan pergi ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengurus surat SIKM ini, itu pas mau perginya, biasanya kan mau pergi kan, pas pulangnya tidak perlu mengurus surat SIKM lagi. Teman-teman bisa menggunakan SIKM pada saat teman pergi. Terus yang poin C-nya di sini untuk perjalanannya ini untuk 17 tahun ke atas ya teman-teman. Untuk perjalanan pada saat larangan mudik ini. Ini untuk poin 2-nya di sini aku jelaskan ya teman-teman. Untuk pelaku perjalanan yang tidak membawa SIKM, dia harus wajib karantina mandiri selama 5 kali 24 jam atau selama 5 hari. Jadi ketika teman-teman udah tiba sampai di tujuan, teman-teman harus melaksanakan karantina mandiri selama 5 kali 24 jam atau 5 hari. Teman-teman disarankan untuk tidak keluar-keluar selama 5 hari ini. Oke, kayaknya poin-poin pentingnya itu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini aku akan menyimpulkan surat edaran yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman, supaya lebih ringkas dan lebih mudah dipahami poin-poinnya. Kesimpulan dari surat edaran Satgas COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia mengenai larangan mudik Lebaran tahun 2021. Yang poin pertama itu, masa larangan mudik Lebaran itu dimulai tanggal 6 sampai 17 Mei. Jadi masa larangan mudik itu dimulai di tanggal 16. Jadi pada tanggal sekarang teman-teman bisa melakukan perjalanan udara dengan syarat penerbangan COVID seperti biasanya. Yang kedua, masyarakat tetap bisa melakukan perjalanan udara pada tanggal itu, tetapi harus melampirkan surat izin keluar masuk atau SIKM. Jadi teman-teman yang mau bepergian di tanggal 6 sampai 17 Mei, teman-teman tetap bisa melakukan perjalanan udara di tanggal 6 sampai 17 Mei. Tetapi teman-teman harus melampirkan surat SIKM atau surat izin keluar masuk. Kesimpulan ketiga,
Untuk kategori tujuan masyarakat yang bisa melakukan perjalanan pada saat larangan mudik, yaitu pada tanggal 6 sampai 17 Mei. Yang pertama itu untuk perjalanan dinas atau kerja dari instansi pemerintah maupun perusahaan BUMN, BUMD ataupun swasta. Untuk kategorinya teman-teman. Yang kedua itu untuk kunjungan keluarga sakit. Jadi misalnya ada keluarga teman-teman yang sakit, teman-teman tetap bisa melakukan penerbangan dengan tujuan tersebut. Yang ketiga itu kunjungan duka. Jadi hampir sama dengan keluarga sakit. Jadi apabila ada keluarga teman-teman yang meninggal ataupun kemalangan, teman-teman bisa melakukan perjalanan mudik dengan tujuan duka tersebut. Yang keempat itu kunjungan istri melahirkan. Jadi teman-teman yang istrinya mau melahirkan, teman-teman bisa melakukan perjalanan mudik. Poin keempat yaitu cara mendapatkan surat SIKM. Di sini aku akan bahas cara mendapatkan surat SIKM. Di sini teman-teman bisa mendapatkan surat SIKM itu dari tempat teman-teman bekerja, tempat instansi pemerintah teman-teman bekerja, serta dari instansi kepala desa maupun lurah di mana tempat teman-teman tinggal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman yang melakukan tujuan perjalanan dinas itu bisa mengurus SIKM-nya itu dari pimpinan perusahaan teman-teman ataupun instansi tempat teman-teman bekerja. Jadi untuk kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ataupun kunjungan istri melahirkan, teman-teman bisa mengurus surat SIKM itu di kantor lurah ataupun kepala desa. Untuk kesimpulan kelima, masa berlaku SIKM ini berlaku untuk pulang dan pergi. Jadi teman-teman pas ketika berangkat mengurus SIKM, pulangnya nggak perlu mengurus SIKM lagi. Jadi teman-teman menggunakan SIKM yang berangkat sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Kesimpulan keenam, usia untuk pelaku perjalanan di atas 17 tahun ke atas. Jadi teman-teman harus di usia 17 tahun ke atas untuk melakukan perjalanan dinas di masa pelarangan mudik di tanggal 6 sampai 17 Mei ini ya teman-teman. Kesimpulan ketujuh, pada masa larangan mudik ini teman-teman tetap harus melampirkan surat keterangan hasil negatif COVID-19. Di sini ada masa berlakunya. Untuk tes PCR itu masa berlakunya 3 kali 24 jam. Untuk tes antigen masa berlakunya itu 3 kali 24 jam juga. Serta tes genos 19 itu dilakukan sebelum keberangkatan di bandara yang berlaku 1 kali perjalanan. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan tes genos yang masa berlakunya itu untuk 1 kali keberangkatan aja. Dan teman-teman harus tes genosnya itu di bandara tempat teman-teman mau berangkat. Seperti itu ya teman-teman. Untuk kesimpulan poin yang ke-8, yaitu teman-teman harus tetap mematuhi protokol 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan. Jadi itu aja teman-teman poin-poinnya yang penting ketika teman-teman ingin melakukan perjalanan di masa larangan mudik di tahun 2021. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan aku jawab dengan sepengetahuan aku ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah simak video ini sampai habis. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta dilancarkan puasanya di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.